Aku baru saja pulang dari tanah suci, dengan hati yang bersih, doa yang belum kering, dan cinta yang masih utuh. Tapi begitu ku sentuh gagang pintu rumahku, aku tahu sesuatu telah berubah. Ada sepatu wanita di depan pintu. Ada bau parfum yang bukan milikku. Dan ada suara lembut musik dari dalam, menyayat lebih tajam dari doa-doa yang baru kupanjatkan. Aku tidak siap untuk melihat siapa yang ada di dalam. Tapi lebih dari itu, aku tidak pernah siap tahu siapa yang sudah tak layak lagi kutunggu pulang. Pagi itu, mentari baru saja mengintip malu-malu dari balik tirai langit. Udara terasa sejuk, menenangkan, seolah ikut merayakan perjalanan suci yang akan ditempuh Iklima. Di halaman rumah, koper-koper telah tertata rapi, menunggu untuk dimasukkan ke dalam mobil. Suara burung berkicau bersahutan dengan doa-doa lirih yang dipanjatkan oleh tetangga dan kerabat yang datang mengantar. Iklima melangkah pelan ke ruang tengah, mengenakan gamis putih bersih dan kerudung lebar yang menutupi seluruh tubuhnya. Di wajahnya terlukis ketenangan, tapi matanya menyiratkan getar haru yang sulit disembunyikan. Di depannya, Dennis, suaminya, berdiri sambil menggenggam tasbih. Tatapannya kosong namun bibirnya dipaksakan tersenyum. Iklima mendekat, meraih tangan Dennis dan menciumnya lembut. Ia lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Mas, tolong jaga rumah kita baik-baik. Jaga semuanya. Titip anak-anak juga, meski mereka sudah besar. Tapi yang paling penting, jaga diri Mas sendiri." Dennis mengangguk pelan. "Insya Allah, Iklim. Aku akan menjaga semuanya seperti permintaanmu." Iklima menatap mata suaminya lebih dalam, seperti hendak menembus lapisan yang tersembunyi. "Aku pergi bukan sebentar, Mas. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini janji suci antara aku dan Allah. Tapi aku juga meninggalkan amanah. Rumah ini, nama baik kita, cinta yang kita bangun selama bertahun-tahun. Jangan rusak itu hanya karena godaan sesaat." Dennis mengalihkan pandangannya, tersentak sejenak oleh ketegasan dalam suara Iklima. Ia tidak menjawab, hanya anggukan kecil yang tampak makin ragu. Iklima menarik napas dalam. "Aku tahu, dunia sekarang penuh jebakan. Tapi aku percaya Mas. Aku berangkat dengan hati tenang karena yakin Mas tahu mana yang benar dan mana yang menyesatkan." Ia lalu mengulurkan sesuatu dari dalam tasnya, sebuah kunci kecil berukir nama mereka berdua. "Kunci ini simbol rumah kita. Aku titipkan padamu. Jangan buka pintu ini untuk sesuatu yang bisa menghancurkan apa yang kita punya." Dennis menerima kunci itu tanpa berkata apa-apa. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara mobil yang menyalakan mesin, tanda bahwa rombongan sebentar lagi berangkat. Iklima tersenyum. "Doakan aku, ya Mas. Semoga aku pulang dalam keadaan suci dan membawa berkah untuk kita semua." Dennis akhirnya memeluknya. Erat, namun terasa hampa. Seakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik pelukan itu. Mobil perlahan meninggalkan halaman rumah. Dari kaca belakang, Iklima melambaikan tangan, sementara matanya mengalirkan air mata diam-diam. Bukan hanya karena haru, tapi juga firasat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan di beranda rumah, Dennis berdiri kaku, menggenggam kunci kecil itu sambil menatap kosong ke kejauhan. Entah sedang memikirkan apa, atau siapa. Langit belum sepenuhnya terang saat rombongan jamaah mulai menaiki mobil-mobil yang akan membawa mereka ke bandara. Di antara kerumunan yang sibuk berpamitan, Dennis tampak begitu tenang, nyaris tanpa ekspresi. Namun siapapun yang melihat dari kejauhan akan mengira ia adalah suami ideal. Sabar, penuh kasih, dan mendukung sepenuh hati kepergian istrinya ke tanah suci. Iklima berdiri di sisi mobil,
Tubuhnya sudah tertutup sempurna oleh mukena putih yang ia pakai sejak dari rumah. Aroma kayu cendana tipis menguar dari tubuhnya, wangi khas yang selalu menenangkan Dennis dulu. Kini aroma itu justru membuatnya gelisah, membawa kenangan yang seharusnya membuat rindu, namun entah mengapa justru menimbulkan rasa bersalah yang tak diakui. Dennis mendekat, lalu meraih tangan istrinya dan mengecupnya dengan lembut. Ia menatap mata Iklima sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan suara yang penuh kelembutan, "Pulanglah dalam keadaan suci, Iklim. Aku menantimu di sini, seperti rumah menanti pelitanya kembali. Jangan khawatirkan apapun. Aku dan rumah ini akan baik-baik saja. Fokus saja pada ibadahmu." Iklima menunduk, menahan haru. Kata-kata itu begitu manis, tulus di telinga. Sejenak, hatinya kembali tenang. Ia percaya, Dennis adalah tempat pulangnya cinta dan doa. Ia percaya, rumah yang ia tinggalkan dalam genggaman lelaki itu akan tetap berdiri dengan kehormatan. Namun Dennis, Dennis. Di balik tutur manis dan pandangan teduhnya, ada detak jantung yang berdetak tidak beraturan. Ada kegelisahan yang terus disembunyikan. Ia terlalu ahli dalam berpura-pura. Kepada dunia, kepada istri, dan bahkan pada dirinya sendiri. Pagi tadi, sebelum semua orang datang, Dennis menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Hanya satu baris. "Aku tahu hari ini dia berangkat. Apa kau siap menepati janjimu?" Pengirimnya, seseorang yang tak seharusnya berada di hidup mereka. Seseorang yang seharusnya tidak tahu terlalu banyak tentang apa yang terjadi di balik tembok rumah tangga ini. Dennis tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya lama, lalu mematikannya. Wajahnya tetap datar. Ia tahu, waktunya sudah hampir tiba. Janji yang ia buat dalam sunyi kini menggantung seperti bayang-bayang dosa yang belum lahir. Tapi pagi ini, ia memilih memainkan perannya dengan sempurna. Ia merangkul Iklima seperti suami penuh cinta. Ia berdoa seolah-olah sungguh ingin istrinya kembali dalam keadaan suci. Ia tersenyum di depan para tetangga, mengangguk dan menjawab salam dengan sopan. Bahkan ketika mobil yang membawa Iklima perlahan melaju dan menghilang di tikungan jalan, Dennis masih berdiri di tempatnya, melambai tenang, seolah dunia di dalam dirinya tak sedang retak. Tetapi begitu semua orang masuk kembali ke rumah, dan halaman kosong kembali, Dennis memutar tubuh dan melangkah masuk dengan langkah pelan. Di balik ketenangan wajahnya, matanya mulai berubah, lebih tajam, lebih dingin. Ia membuka ponsel dan menyalakannya kembali. Pesan baru masuk. "Aku tunggu malam ini. Jangan buat aku kecewa, Den." Dennis menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Kata-kata manis memang mudah diucapkan. Tapi kesetiaan? Itu ujian yang tak semua orang bisa lulus. Dan malam nanti, ujian itu akan dimulai. Langit Makkah tak pernah sama. Ia luas, teduh, dan dalam diamnya terkandung gema dari jutaan doa yang berangkat setiap hari. Di tengah lautan manusia yang berpakaian serba putih, Iklima berdiri di pelataran Masjidil Haram, menatap Ka'bah dengan mata basah. Ia telah tiba. Tubuhnya mungkin letih, tapi jiwanya terasa ringan, seolah telah melewati ribuan lapisan dosa dan sampai pada titik nol, tempat awal sebuah pencucian diri. Sejak hari pertama tiba di Tanah Suci, Iklima seakan dilahirkan kembali. Setiap langkah tawaf yang ia lakukan menjadi napas baru baginya. Ia menyentuh dinding Ka'bah dengan tangan gemetar, menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Kuasa. Di antara jutaan suara, Iklima justru merasa hening. Seperti hanya ada dirinya dan Tuhan, bercakap dalam bahasa air mata dan harapan. Ia teringat rumah. Terbayang wajah Dennis. Senyumnya, ucapannya sebelum ia pergi, dan janji-janjinya. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam,
Iklima menyimpan sesuatu yang tak ia utarakan kepada siapapun, kekhawatiran. Bukan karena ia tidak percaya pada Dennis, tapi karena firasatnya sebagai istri. Ada sesuatu yang samar, seperti kabut, menyelubungi bayangan rumah mereka. Namun Iklima memilih berserah. Ia datang bukan untuk membawa beban, tapi untuk melepaskan semuanya. Di padang Arafah, ia berdiri dengan tangan menengadah, berdoa dengan suara bergetar, air mata tak berhenti mengalir. Ya Allah, sucikan aku, ampuni aku, kuatkan aku, pulangkan aku dalam keadaan baru, dengan hati yang lebih teguh dan cinta yang lebih matang. Jika keluargaku adalah ladang tempat aku menanam amal, maka tolong jaga pohonnya. Jangan biarkan badai merobohkannya di saat aku sedang jauh. Setiap sujudnya menjadi pelabuhan air mata. Setiap doa menjadi jembatan antara keikhlasan dan harapan. Di Musdalifah, saat malam gelap membungkus bumi dan hanya cahaya remang-remang menerangi kerumunan jamaah, Iklima duduk diam, merenungi hidupnya selama ini. Ia teringat awal pernikahannya dengan Dennis, tahun-tahun perjuangan mereka membangun rumah, membesarkan anak-anak, dan melewati cobaan yang tak sedikit. Namun kini, ia merasa telah berubah. Ada bagian dalam dirinya yang semakin matang, tidak mudah terguncang. Mungkin ini yang disebut dengan ketundukan sejati. Bukan hanya tunduk pada aturan, tapi juga pada proses. Pada kehendak Tuhan yang kadang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan batin. Di Mina, saat melempar jumrah, Iklima membayangkan dirinya melemparkan segala syakwa sangka, segala bisik-bisik godaan, dan bayangan-bayangan buruk yang pernah menghantuinya tentang rumah tangga. Ia menegaskan tekad dalam hati. Sepulang dari sini, aku tidak akan menjadi perempuan yang sama. Aku akan pulang sebagai istri yang lebih kuat, ibu yang lebih sadar, dan wanita yang lebih terjaga. Jika rumahku sedang diuji, maka aku akan menjadi penjaga gerbangnya. Jika suamiku tersesat, aku akan menuntunnya pulang, atau melepaskannya dengan ridha, jika ia memilih pergi. Keputusannya sudah bulat. Ia ingin membangun kembali keluarganya, bukan sekadar sebagai pasangan, tapi sebagai fondasi bagi generasi berikutnya. Rumah tangga mereka harus punya arah, harus punya fondasi yang lebih kuat dari sekadar cinta. Harus punya iman, integritas, dan saling menghormati. Saat akhirnya tawaf wada, tawaf perpisahan, tiba, hati Iklima terasa berat. Ia menangis, memeluk Ka'bah dalam hati, dan berbisik, "Aku pamit, ya Rab, tapi aku akan kembali, kapanpun engkau panggil. Tolong, titipkan rumahku pada MU. Lindungi suamiku. Dan jika ujian sedang menantiku di depan pintu, beri aku kekuatan untuk tidak mundur." Langkahnya perlahan meninggalkan Masjidil Haram. Di pundaknya tergantung niat baru. Di dalam dadanya berkecamuk harapan dan ketegasan. Dan di hatinya, ia menyimpan satu hal yang tak bisa diganggu siapapun. Keyakinan bahwa setelah pulang nanti, semua akan berubah. Dengan caranya sendiri. Dengan izinnya. Sudah hampir 2 pekan Iklima menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Tubuhnya semakin terbiasa dengan ritme yang padat. Tawaf, sa'i, doa, zikir, dan muhasabah diri yang tiada henti. Tapi ada satu hal yang tak juga bisa ia biasakan, rasa gelisah yang belakangan kian merambat pelan-pelan dalam dirinya. Malam itu, angin Makkah terasa lebih dingin dari biasanya. Iklima bangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi leher. Napasnya memburu, matanya memandang sekeliling kamar hotel tempat ia menginap bersama rombongan. Semua tampak tenang. Tapi mimpi barusan belum benar-benar hilang dari benaknya. Ia melihat rumahnya, gelap, berdebu, dan kosong. Dalam mimpi itu, ia berjalan menyusuri lorong rumahnya sendiri, tapi setiap pintu yang ia buka memperlihatkan hal-hal aneh. Kursi ruang tamu yang terbalik, foto keluarga yang jatuh dari dinding, dan yang paling membuatnya merinding, seorang wanita asing duduk di ranjangnya, mengenakan baju tidur Iklima. Wanita itu tersenyum padanya. Senyum tipis penuh ejekan. Lalu berbisik, "Ini sekarang rumahku." Iklima terbangun tepat saat suara adzan subuh berkumandang. Sejak malam itu, mimpi buruk datang berulang. Kadang berbeda-beda wujudnya, kadang dengan simbol yang sulit dimengerti, tapi semuanya mengarah ke satu hal, rumahnya tak baik-baik saja.
Seperti ada sesuatu yang masuk diam-diam, merusak dari dalam. Ia mulai gelisah. Setiap kali hendak menelepon Dennis, entah mengapa sinyal buruk, atau rombongan terlalu sibuk. Pernah sekali ia sempat tersambung, tapi Dennis menjawab dengan suara cepat dan terburu-buru. "Aku lagi rapat, Iklim. Nanti aku telepon balik, ya." Telepon itu tidak pernah kembali. Hari-hari berikutnya, Iklima mulai lebih sering menyendiri selepas ibadah. Ia duduk di sudut masjid, menatap Ka'bah dari kejauhan, dan membisikkan doa yang lain dari biasanya. "Ya Allah, jika ada yang sedang terjadi di belakangku, perlihatkan padaku. Jangan biarkan aku pulang dalam gelap. Jangan biarkan aku pulang ke rumah yang bukan lagi milikku." Beberapa jamaah lain mulai menyadari perubahan Iklima. Ia tetap ramah, tetap teratur ibadahnya, tapi ada yang berubah. Sorot matanya lebih dalam, kadang menerawang terlalu lama. Ia tampak sedang bertarung dalam keheningan, melawan sesuatu yang tak bisa dijelaskan pada siapapun. Malam ketujuh setelah mimpi pertamanya, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini lebih gamblang. Ia melihat Dennis. Suaminya sedang tertawa di sebuah restoran mewah, duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda bergaun merah. Bukan hanya duduk. Mereka saling bersuap makanan, bergandengan tangan, dan terlihat sangat mesra. Di tengah mimpi itu, Dennis menoleh pada Iklima yang berdiri dari kejauhan, tapi bukan dengan ekspresi bersalah. Dennis hanya tersenyum kecil, lalu membisikkan satu kalimat yang membuat Iklima menggigil. "Kamu terlalu sibuk mencari surga, sampai lupa menjaga rumahmu." Iklima terbangun sambil menangis. Tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Tanah Suci, ia merasa takut. Bukan takut kehilangan suami, tapi takut pulang ke rumah yang sudah tidak lagi mengenalnya. Langit jeda pagi itu tampak bersih, seolah memberkati para jamaah yang bersiap kembali ke tanah air. Di antara kerumunan jamaah yang berpelukan, bertukar nomor telepon, dan sibuk mengepak koper terakhir, Iklima duduk tenang di kursi bandara, kedua tangannya menggenggam erat paspor dan tiket pulang. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih meninggalkan Tanah Suci, tetapi karena hatinya yang diliputi kerinduan yang dalam, kerinduan akan rumah, akan Dennis. Selama hampir sebulan menjalani ibadah haji, begitu banyak hal yang telah ia alami, dari kelelahan fisik, ledakan spiritual, hingga mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya. Tapi pagi itu, semua perasaan bercampur menjadi satu: haru, rindu, dan tekad. Ia sudah memantapkan hati untuk pulang dengan semangat baru. Ia ingin menjadi istri yang lebih bijak, wanita yang lebih kuat, dan penjaga rumah yang tak mudah goyah. Ia membayangkan Dennis akan berdiri di balik pagar kedatangan, mengenakan kemeja kesukaannya, tersenyum dan melambai seperti dulu. Ia membayangkan pelukan hangat, dan kata-kata manis, "Selamat datang pulang, Iklim." Pesawat mendarat di tanah air menjelang sore. Matahari sudah condong ke barat ketika Iklima mendorong troli penuh koper ke area kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Matanya menyisir kerumunan. Banyak keluarga yang berlari menghampiri orang-orang terkasih, memeluk dan menangis haru. Tapi ia tidak melihat sosok Dennis. Ia berdiri sejenak, menunggu. Mungkin Dennis terjebak macet, pikirnya. Atau mungkin sedang mencari tempat parkir. Ia mengambil ponsel, menekan nomor Dennis, dan menunggu sambungan. Nada sambung, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Sekali, dua kali, tiga kali. Tetap tidak ada jawaban. Hatinya mulai gelisah. Kerumunan di sekitarnya mulai menipis. Satu persatu jamaah dijemput keluarga masing-masing. Tinggal beberapa orang saja yang masih berdiri seperti dirinya, menanti. Iklima duduk di bangku luar terminal. Angin sore mengusap wajahnya yang masih menyimpan bekas lelah perjalanan panjang. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Tapi dadanya mulai sesak. Ada rasa yang tak bisa ia bantah lagi, Dennis tidak datang. Air matanya mengambang. Ia menghapusnya cepat-cepat. Tidak, ia tidak ingin menarik perhatian. Dengan pelan, ia berdiri, mengambil ponsel kembali, dan mengirim pesan singkat. "Mas, aku sudah tiba. Di pintu kedatangan. Kamu di mana?" Tak lama, centang 2. Terbaca, tapi tak dibalas.
Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada tidak dibaca sama sekali. Dengan langkah pelan dan koper berat di tangannya, Iklima akhirnya memutuskan memesan taksi bandara. Sopir taksi, seorang bapak parubaya yang sopan dan pendiam, membantunya menaikkan koper ke bagasi. Di dalam mobil, Iklima duduk diam, menatap jalanan yang mulai ramai. Sepanjang perjalanan, pikirannya berlarian kemana-mana. Ia berusaha mencari alasan, mencoba memahami, mungkin Dennis sedang sakit. Mungkin ponselnya rusak. Mungkin ada hal darurat di rumah. Tapi semua alasan terdengar dipaksakan. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Dennis seharusnya datang. Ia membayangkan ulang perpisahan mereka di hari keberangkatan. Kata-kata manis Dennis yang terdengar tulus, "Pulanglah dalam keadaan suci, aku menantimu." Kini, kata-kata itu justru menggema seperti ejekan. Mobil taksi berhenti tepat di depan rumah mereka. Langit mulai gelap, tapi lampu teras rumah belum menyala. Rumah itu tampak sepi, sunyi, seolah sudah lama tak disentuh dengan perhatian. Sopir taksi membantu menurunkan koper, dan Iklima membayar ongkos sambil tersenyum tipis, menyembunyikan perasaan yang remuk di dalam. Ia berdiri di depan pagar rumah, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia buka kunci sendiri. Rumah tidak terkunci dari dalam. Ketika pintu terbuka, udara pengap menyambutnya. Ruang tamu tampak berantakan. Meja kecil di sudut miring, beberapa majalah berserakan di lantai. Tirai terbuka, namun berdebu. Tak ada aroma wangi khas rumah yang biasa ia rawat setiap hari. Bahkan sandal Dennis tidak ada di tempat biasanya. Perasaannya langsung tak enak. Ia menyeret koper ke dalam, meletakkannya di sudut ruang. Lalu berjalan ke dapur. Lemari es kosong. Tempat sampah tidak dikosongkan. Ada 2 cangkir kopi bekas di meja makan, dan yang membuat Iklima berhenti sejenak adalah sehelai syal perempuan berwarna merah yang tergantung di sandaran kursi. Ia menatap syal itu cukup lama. Nafasnya terhenti sejenak. Syal itu bukan miliknya. Dan ia tahu persis Dennis tidak punya saudara perempuan. Tidak ada tamu yang seharusnya menginap. Tangannya gemetar saat meraih syal itu. Ia mendekatkannya ke hidung, ada aroma parfum yang lembut, manis, dan asing. Aroma yang tidak pernah ada di rumah ini sebelumnya. Pelan-pelan, seluruh kekuatan yang ia bangun selama di tanah suci mulai retak. Ia melangkah ke kamar. Tempat tidur masih berantakan. Ada 2 bantal yang basah oleh keringat. Di sisi kasur yang biasa ia tiduri, ada bekas lipstik samar di sarung bantal. Iklima berdiri di ambang pintu kamar, dadanya sesak, namun wajahnya tetap tenang. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di pinggir ranjang. Pandangannya kosong. Di tangan kirinya, tasbih kecil dari Makkah masih tergenggam. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Ya Allah, ini rumahku, kan? Bukan rumah orang lain." Air mata mulai mengalir, tapi tak ada isakan. Hanya tangisan hening. Tangisan seorang perempuan yang baru pulang dari tanah suci dengan dada penuh cinta dan hati penuh harap, hanya untuk menemukan rumah yang sepi dan dipenuhi jejak asing. Malam itu, Iklima duduk sendiri di ruang tamu. Ia tidak menyalakan televisi. Tidak juga membuka koper. Ia hanya diam, sambil menatap langit-langit. Di depan wajahnya ada cangkir kosong dan syal merah yang kini terlipat rapi di atas meja, seperti bukti kecil dari sesuatu yang tak lagi bisa disangkal. Ponselnya berdering sekali. Nama Dennis muncul di layar. Tapi Iklima tidak mengangkat. Ia hanya menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali di meja. Karena malam itu, ia tahu satu hal pasti. Rumah ini tidak seperti dulu lagi. Dan mungkin, suaminya juga tidak. Malam belum sepenuhnya larut ketika Iklima memutuskan untuk keluar sebentar dari rumah. Setelah mencium tanda-tanda ganjil, syal asing, sisa kopi di meja makan, aroma yang tak ia kenal, kepalanya terasa berat. Ia berjalan menyusuri halaman, menghirup udara luar untuk menenangkan pikirannya. Tapi di sela ketenangan malam itu, batinnya menolak tenang. Ada sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang belum selesai. Ia menoleh ke arah rumah, tepat ke bagian depan yang tadi tak sempat ia perhatikan. Pintu kecil menuju ruang tamu depan. Pandangan matanya langsung tertuju pada satu benda yang membuatnya kaku di tempat.
Sepasang sepatu hak tinggi warna nude, model kekinian, mengilap, masih tersusun rapi di atas keset. Itu bukan miliknya. Itu bukan sepatu anaknya. Itu juga bukan milik siapapun yang seharusnya berada di rumah mereka malam ini. Jantung Iklima berdegup kencang. Napasnya mulai pendek-pendek. Ia menelan ludah, lalu berjalan perlahan mendekati pintu. Tangannya yang hendak meraih gagang pintu sempat ragu, tapi tubuhnya sudah terlanjur bergerak seperti mengikuti dorongan yang lebih kuat dari logika, insting. Ketika ia dorong pintu ruang tamu itu, aroma parfum manis yang tajam langsung menyeruak, menyatu dengan udara malam dan menusuk hidungnya. Wangi mahal yang menyeratkan kehadiran seseorang yang bukan sekadar tamu. Diiringi alunan musik lembut dari speaker Bluetooth kecil di meja TV, lagu jazz romantis yang biasa mereka dengarkan dulu, saat semuanya masih terasa sakral dan hangat. Iklima berhenti sejenak di ambang pintu, sebelum akhirnya pelan-pelan melangkah masuk. Langkah kakinya nyaris tak bersuara di atas lantai keramik. Ia beringsut ke arah ruang utama, tempat musik berasal, dan saat ia melewati lengkungan lorong kecil menuju ruang tengah, matanya menangkap pemandangan yang membuat seluruh tubuhnya seperti lumpuh. Di atas sofa abu-abu kesayangannya, Dennis sedang tidur, dalam pelukan seorang wanita muda yang hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Kepala wanita itu bersandar di dada Dennis, rambut panjangnya terurai acak-acakan, dan selimut yang biasa digunakan Iklima saat menonton televisi kini menyelimuti mereka berdua. Di meja kecil di depan mereka ada sisa anggur merah, 2 gelas yang masih berembun, dan kotak coklat mahal, bukan jenis makanan yang biasa dikonsumsi Dennis sendiri. Wajah Dennis tampak tenang dalam tidurnya. Bahkan nyaris bahagia. Untuk beberapa detik, Iklima tidak bisa bergerak. Matanya tak berkedip, bibirnya bergetar, dan tangan kanannya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tapi yang paling menghancurkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri. Yang paling menyayat adalah tempatnya. Tempat mereka dulu menonton film bersama sambil tertawa. Tempat ia dulu menyusui anak pertamanya saat malam-malam dingin. Tempat ia dulu bersujud diam-diam memohon kesembuhan untuk Dennis saat suaminya jatuh sakit. Kini sofa itu menjadi tempat pengkhianatan. Dan Iklima berdiri menyaksikan semuanya, seperti tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Dengan langkah perlahan tapi mantap, ia masuk lebih dalam. Lantai yang dingin terasa mengambang di bawah telapak kakinya. Setiap langkah seperti memantul dalam sunyi, dan detik berikutnya, ia berdiri tepat di depan mereka. Ia tidak berteriak, tidak juga menangis. Ia hanya berdiri, diam dan tegak, seperti gunung yang menyimpan gempa di dalamnya. Beberapa detik kemudian, Dennis mulai menggeliat. Matanya perlahan terbuka, dan saat pandangannya bertemu dengan sosok Iklima yang berdiri di depannya, ia langsung duduk tegak. Iklim. Wanita di pelukannya juga ikut terbangun, lalu buru-buru menarik selimut ke tubuhnya sambil menoleh ke arah Iklima. Mata mereka bertemu. Iklima mengamati wajah wanita itu. Muda, cantik, dan asing. Namun ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Iklima mengerti, wanita itu tahu siapa dirinya. Dan tetap memilih untuk berada di sini. Di rumahnya. Di pelukan suaminya. Dennis bangkit berdiri, panik, mencoba berkata sesuatu, namun suaranya tercekat. Iklima akhirnya membuka suara, pelan, nyaris seperti bisikan. Kalian bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dennis membuka mulut, menutupnya lagi, lalu mengangkat tangan seperti ingin menjelaskan. Tapi Iklima mengangkat telapak tangannya dengan tegas. Tidak perlu. Aku tidak butuh penjelasan. Aku hanya ingin satu hal malam ini. Ia menoleh ke arah wanita itu, yang kini mulai mengambil ponselnya dan merapikan rambut dengan gerakan gugup. Keluar dari rumahku. Sekarang juga. Wanita itu tanpa hendak melawan dengan tatapan sinis, tapi Dennis tiba-tiba berseru tegas. Vita, sudah. Pakai sepatumu, pulang. Vita memutar bola mata dengan sebal, lalu bangkit, meraih tasnya, dan berjalan melewati Iklima tanpa berkata sepatah kata pun. Aroma parfumnya menyesakkan dada. Setelah suara sepatu hak tinggi itu menghilang di luar pintu, keheningan menggantung di antara Iklima dan Dennis. Iklim, aku bisa jelaskan. Ini, semua terjadi karena aku pergi, potong Iklima dengan nada datar. Karena kamu kesepian?
Karena kamu merasa bisa melakukan apapun saat aku sedang memperjuangkan keluarga kita di hadapan Tuhan. Dennis menunduk. Iklima menatapnya lama. Ada amarah, tapi lebih dari itu, ada kekecewaan yang mengiris lebih dalam dari luka apapun. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Katanya pelan, suaranya bergetar. Bukan karena kamu berselingkuh, tapi karena kamu melakukannya di rumah ini. Di tempat kita pernah bersumpah untuk saling menjaga. Di tempat anak-anak kita tumbuh. Di ruang yang dulu aku basahi air mata setiap malam untuk mendoakanmu. Dennis masih diam. Ia menyesal, tapi tak tahu harus berkata apa. Mulai malam ini, Iklima melanjutkan, nadanya tegas dan dingin, rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Dan aku pun tidak. Ia melangkah ke arah kamar, meninggalkan Dennis yang berdiri kaku di ruang tamu. Tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi dan berkata, "Kalau kamu ingin membahas ini, kita bicarakan besok. Saat kamu sudah sadar, dan wanita itu sudah benar-benar hilang dari hidupmu. Karena malam ini, aku ingin tidur bukan di rumahku, tapi di sisa-sisa harga diriku." Pintu kamar tertutup perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dennis benar-benar takut kehilangan. Langit Jakarta belum sepenuhnya terang ketika Iklima membuka pintu kamar dengan wajah dingin dan mata sembab. Ia tak tidur semalaman. Hanya duduk menatap jendela, membiarkan malam menelanjangi perasaannya yang hancur. Tapi pagi ini, ia bangun bukan sebagai perempuan lemah yang baru saja disakiti. Ia bangun sebagai perempuan yang tahu siapa dirinya. Langkah kakinya mantap menuju ruang tengah. Di sana, suara bisik-bisik terdengar. Suara Dennis. Dan wanita itu, Vita, yang semalam seharusnya sudah pergi. Tapi rupanya masih betah bercokol di rumah yang bukan miliknya. Iklima berhenti di ujung lorong. Dennis dan Vita sedang duduk di sofa, berbicara dengan suara tertahan. Vita sudah berdandan, mengenakan pakaian yang lebih rapi, make up tipis, dan sepatu hak tinggi itu masih di kakinya. Seolah siap pergi kerja, bukan keluar dari rumah yang baru saja ia kotori. Seolah ini bukan rumah orang. Seolah ini miliknya. Puncak kesabaran Iklima meledak. Ia melangkah maju dengan sorot mata tajam. Tanpa kata-kata pembuka, ia mendekati Vita dan dengan satu gerakan penuh kemarahan, menyambar tas tangan wanita itu dan melemparkannya ke pintu. Keluar. Suara itu menggema, memecah seluruh keheningan pagi. Dennis refleks berdiri, kaget. Vita menegang, tak percaya. "Apa maksudmu?" seru Vita, berdiri dan menarik tasnya dari lantai. "Aku nggak akan." Plak. Tamparan Iklima mendarat di pipi Vita. Keras. Denting perhiasan tipis di tangan Iklima ikut berbunyi. Dennis spontan menarik Iklima, tapi wanita itu melepaskan diri dengan kasar. "Kamu dengar baik-baik ya," Iklima mendesis dengan tatapan menyala. "Aku istri sah di rumah ini. Rumah yang aku bangun dari hasil jerih payahku. Dari gajiku. Dari keringatku. Dari air mataku." Vita tersentak. "Kamu pikir bisa tidur di pelukan suamiku, lalu duduk di sofaku, mencicipi gelasku, dan menginjak harga diriku di rumahku sendiri?" Iklima melangkah ke arah pintu, menarik daun pintu lebar-lebar. Udara pagi menerobos masuk, membawa sinar terang yang menusuk mata. "Keluar. Sekarang juga." Vita menoleh pada Dennis, mencari perlindungan. "Den, kamu gak akan biarin aku diusir kayak. Kau pikir dia akan bela kamu?" potong Iklima. "Dia bahkan gak bisa membela dirinya sendiri. Lelaki yang tidur dengan perempuan lain saat istrinya berhaji, itu bukan laki-laki. Itu pengkhianat." Dennis menunduk, tak mampu berkata apapun. Suara Iklima kini mulai bergetar, tapi bukan karena takut, karena amarah yang tertahan terlalu lama. "Keluar. Sebelum aku seret kamu keluar seperti sampah." Vita memelototi Iklima sekali lagi, lalu akhirnya melangkah cepat menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh dan berkata dengan suara sinis, "Yakin kamu masih bisa pertahankan rumah tanggamu, Bu?" "Sudah tidak ada rumah tangga untuk dipertahankan," jawab Iklima pelan. "Karena suamiku sudah mati malam itu ketika dia memeluk kamu." Pintu dibanting keras. Vita pergi.
Tinggal Denis dan Iklima berdiri berhadapan. Sun mencekam. Aroma parfum Vita masih menggantung samar di udara, membuat Iklima muak. Denis mencoba mendekat. Iklim, dengar aku. Kau, potong Iklima dengan nada dingin. Bukan imamku lagi. Kau tak pantas lagi berdiri di saf depanku. Kau tak pantas lagi disebut suami. Denis menggenggam tangan, frustasi. Aku salah. Aku hilaf. Tapi kamu gak bisa usir aku dari rumah ini begitu aja. Ini rumah kita, bukan cuma. Ini rumahku. Suara Iklima meninggi. Aku yang bayar cicilan. Aku yang pilih desainnya. Aku yang isi perabotnya. Bahkan kamu pengangguran selama 2 tahun dan aku yang biayai semuanya. Denis tertunduk. Tak bisa membantah sepatah kata pun. Kau tidur di kasur yang aku beli. Kau makan dari uang belanjaku. Kau punya harga diri karena aku jaga aibmu. Dan sekarang, setelah semua itu, kau bawa perempuan lain masuk ke dalam tempat ibadahku, tempat aku sujud memohon keberkahan untukmu. Iklima menahan napas. Dadanya sesak. Tapi tidak ada air mata yang keluar lagi. Yang tersisa hanya amukan hati seorang perempuan yang terhina di tanahnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari dekat pintu, mengambil satu koper besar kosong. Dilemparkannya ke lantai di dekat Denis. Kemas barangmu. Sekarang. Dan keluar dari rumah ini. Denis menggeleng, mencoba mendekat. Tolong, jangan begini. Kita bisa bicara. Aku menyesal. Aku nggak mau pisah. Aku masih cinta kamu, Iklim. Iklima mendekat, berdiri hanya sejengkal darinya. Matanya tajam, wajahnya datar. Cinta? Ia mengejek. Kalau ini yang kau sebut cinta, aku lebih rela sendirian sampai mati. Karena lebih baik tidak punya suami daripada punya pengkhianat yang tidak tahu malu. Denis akhirnya mundur. Ia duduk di sofa, menunduk. Wajahnya kacau. Tapi tidak ada lagi ruang untuk simpati di hati Iklima. Beberapa jam kemudian, tetangga mulai melihat Denis keluar dari rumah dengan koper besar. Tak ada kata pamit. Tak ada salam. Hanya langkah tergesa seorang lelaki yang telah kehilangan tempat pulang. Iklima berdiri di depan pintu rumah, menyaksikan kepergian itu. Tak ada air mata di pipinya. Tak ada senyum kemenangan. Hanya kesunyian yang ganjil. Tapi di tengah sunyi itu, ada satu hal yang pasti. Harga dirinya tak lagi diinjak. Rumah itu memang sepi malam itu. Tapi Iklima merasa lebih hidup dari sebelumnya. Malam itu, rumah terasa seperti ruang hampa. Hening. Beku. Tak ada suara napas selain milik Iklima yang terisak di sela-sela gemuruh hatinya. Lampu ruang tamu dibiarkan menyala, tetapi tak menghangatkan apapun selain dinding yang tak lagi ramah. Iklima duduk di lantai, bersandar di kaki sofa tempat ia menyaksikan pengkhianatan yang tak akan pernah hilang dari ingatannya. Selimut yang semalam digunakan wanita itu masih tergeletak di sana, terlipat asal. Perlahan-lahan, Iklima meraihnya, memeluknya erat, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke ujung ruangan sambil menjerit. Kenapa? Kenapa harus aku? Tangisnya meledak. Bukan tangis cengeng. Tapi jeritan hati seorang perempuan yang kelelahan. Bukan karena fisik, tapi karena ia sudah terlalu lama menanggung segalanya sendirian. Dan kini, ia sendirian lagi. Selama ini, orang-orang memandang hidupnya sebagai gambaran ideal. Suami yang tampak manis, rumah bagus, dan kesempatan berhaji yang membuat iri banyak tetangga. Tapi tak ada yang tahu, di balik itu semua, Iklima lah fondasi dari semuanya. Air matanya mengalir deras saat pikirannya melayang ke masa lalu. Waktu itu rumah mereka masih sempit. Kontrakan petakan kecil di pinggiran Jakarta. Iklima baru saja diterima bekerja di kantor konsultan arsitektur setelah bertahun-tahun kuliah sambil bekerja part-time. Denis masih sibuk mengejar mimpi bisnisnya yang tak kunjung jadi nyata. Kita harus mulai cari rumah, Mas, kata Iklima suatu malam, sambil menunjukkan brosur rumah subsidi di meja. Aku bisa bantu cicil. Gaji bulan depan langsung aku alihkan buat DP. Denis mengangguk, meski matanya tampak ragu. Beberapa minggu kemudian, rumah itu dibeli. Bukan dari uang tabungan bersama, tapi dari uang simpanan Iklima.
termasuk renovasi kecil-kecilan agar atapnya tak bocor dan dapurnya tak pengap. Iklima rela menyisihkan makan siangnya menjadi sekadar roti dan air putih demi menyicil cicilan KPR, sementara Dennis masih berjuang membuka bisnis. Setiap malam, Iklima menutup laptop kerjanya pukul 11, sementara Dennis duduk menonton TV atau bermain game di ponsel. Kadang ia kesal, kadang lelah, tapi ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini suamiku. Aku harus mendukung." Bertahun-tahun, ia memendam keluh kesah itu sendiri. Pernah suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras, Iklima berkata, "Kalau nanti aku punya cukup uang, aku ingin berhaji. Tapi aku juga mau ngajak kamu." Dennis hanya tersenyum samar. "Kamu dulu aja. Aku nyusul. Doain aku bisa sukses, ya?" Doa itu diucapkannya ribuan kali. Di sajadah. Di sujud terakhir. Di pagi-pagi sepi sebelum berangkat kerja. Hingga akhirnya, dengan tabungan yang ia kumpulkan sendiri, Iklima mendaftarkan diri berhaji. Ia bahkan tak tega meminta Dennis ikut patungan karena tahu, suaminya tak punya apa-apa. Iklima menatap ke langit-langit. Kilasan kenangan itu membuatnya mual. Ia menggeleng, menepuk-nepuk kepalanya sendiri seperti ingin mengusir semuanya keluar. "Aku kerja siang malam buat kamu, Mas," bisiknya lirih. "Aku yang bayar rumah ini, aku yang urus semuanya." Tiba-tiba, ia bangkit, berjalan ke lemari dokumen di ruang belakang. Mengambil map berisi bukti transfer cicilan rumah, kwitansi renovasi, bukti pembelian sofa, kulkas, AC, semuanya atas namanya. Ia butuh tahu. Butuh mengingat bahwa rumah ini, hidup ini, bukan pemberian Dennis, tapi hasil kerja kerasnya. Tangannya bergetar saat memegang fotokopi paspor dan visa hajinya. Ia ingat saat menabung setiap bulan, memotong anggaran skincare, bahkan menolak liburan bersama teman-temannya. Demi satu impian suci, beribadah di tanah haram. Dan saat ia pergi berhaji, meninggalkan rumah dengan hati yang pasrah, ia menitipkan semuanya pada Dennis. Ia percaya sepenuhnya. "Jagalah rumah kita, jagalah kehormatan kita, jagalah aku," katanya waktu itu, di Bandara Soekarno-Hatta, menggenggam tangan Dennis erat. Dan suaminya hanya menjawab, "Pulanglah dalam keadaan suci. Aku menantimu." Suci. Kata itu kini terasa seperti penghinaan. Iklima terduduk di lantai kamar sambil memeluk map dokumen-dokumen itu. Bukan karena ingin menggenggam bukti, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa tidak gila malam ini. Bahwa apa yang ia perjuangkan benar-benar nyata. Bukan mimpi. Bukan delusi. Bahwa dia tidak bodoh karena mencintai. Bahwa dia hanya terlalu percaya. Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini, ia tak mengutuk. Ia tak menyesali. Ia hanya berkata pelan pada dirinya sendiri. "Mulai besok, aku hidup bukan lagi untuk mempertahankan yang palsu, tapi untuk membangun kembali diriku sendiri." Langit perlahan memutih. Cahaya pagi mulai mengintip lewat tirai. Burung-burung mulai berkicau di kejauhan. Rumah itu masih sepi, tapi kini terasa berbeda. Tak sehangat dulu, tapi juga tak lagi menyakitkan. Karena malam telah membakar luka-luka. Dan Iklima tahu, setelah pagi ini, ia tidak akan pernah sama lagi. Setelah segala kejadian yang menyakitkan itu, Iklima perlahan mulai bangkit dari keterpurukan yang mengikat hatinya begitu erat. Malam-malam panjang yang dipenuhi tangis dan perasaan sepi telah menjadi saksi bisu perjalanan batinnya untuk menerima kenyataan pahit sekaligus merajut harapan baru. Ia tahu, meski rumah yang dulu penuh dengan impian kini terasa asing dan dingin, ia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan yang membelenggunya. Dengan tekad bulat, Iklima memutuskan untuk mengambil langkah besar yang selama ini ia tunda. Mengurus perceraian dari Dennis, demi mengamankan hak-hak dirinya sebagai seorang istri yang telah berjuang keras dan memulai hidup baru yang lebih bermartabat. Ia mulai menggali informasi, membaca berbagai referensi tentang proses hukum perceraian, hak-hak perempuan, dan bagaimana memperjuangkan keadilan dalam pernikahan yang telah retak. Di tengah kebingungan, Iklima menghubungi sahabat dekatnya, Dina, yang selama ini selalu menjadi tempatnya bersandar dan meminta nasihat. Pertemuan mereka di sebuah kafe kecil menjadi titik awal dari pergerakan nyata. Dina meyakinkan Iklima bahwa langkah yang diambil adalah keputusan tepat,
dan menawarkan bantuan untuk mencari pengacara yang kompeten di bidang perceraian. Tidak lama setelah itu, Iklima duduk di ruang pengacara, menjelaskan kisahnya dan mendengarkan dengan seksama saran-saran profesional yang membuatnya sedikit lega sekaligus sadar akan tantangan yang harus dihadapi. Proses pengumpulan bukti dimulai. Iklima menggali kembali dokumen-dokumen penting seperti kwitansi pembayaran cicilan rumah, bukti transfer yang selama ini menjadi tumpuan beban keluarga, dokumen perjalanan hajinya, serta pesan-pesan dari Dennis yang tak lagi bisa ia anggap sebagai suami setia. Ia juga menghubungi kerabat dan teman-teman yang bersedia menjadi saksi, menghadapi perasaan cemas sekaligus berharap dukungan mereka bisa menjadi kekuatan. Namun perjuangan itu tidak mudah. Dennis yang sebelumnya dia mulai bangkit menentang dengan bantuan pengacara lain, menghadirkan perlawanan yang membuat proses hukum berjalan pelik dan melelahkan. Di tengah tekanan itu, ada saat-saat Iklima merasa putus asa dan hampir ingin menyerah. Namun ia mengingat kembali janji pada dirinya sendiri, bahwa dirinya bukan perempuan yang mudah dikalahkan, bahwa ia harus berdiri tegak demi harga diri dan masa depan yang layak. Di luar urusan hukum, Iklima mulai membangun kehidupan baru. Ia mendaftar kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, membuka kembali jejaring sosial yang selama ini terabaikan, dan menjalin hubungan dengan teman-teman lama yang memberinya semangat. Meskipun langkahnya berat dan penuh tantangan, ia merasakan energi baru mengalir dalam dirinya, mengubah luka menjadi kekuatan. Suatu sore, saat berdiri di balkon rumah yang masih menjadi saksi bisu perjuangannya, Iklima menatap langit jingga yang perlahan memudar dan menghela napas panjang. Ia tahu jalan masih panjang dan berliku, tetapi ia telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban keadaan. Ia berdiri sebagai wanita yang bangkit, yang siap melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam hati yang penuh harap dan doa, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi segala ujian, percaya bahwa dengan tekad dan usaha, kebahagiaan yang sejati akan datang menghampiri. Inilah awal dari kisah baru dalam hidup Iklima, kisah tentang keberanian, harga diri, dan cinta pada diri sendiri yang tak tergantikan. Beberapa minggu setelah proses perceraian berjalan dan rumah mulai terasa lebih tenang, meski masih menyisakan bekas luka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dennis mencoba kembali. Mula-mula lewat pesan singkat, lalu panggilan tak terjawab yang muncul hampir setiap malam. Ia menulis panjang lebar tentang penyesalan, tentang kesalahannya yang katanya hanya hilaf sesaat, dan tentang keinginannya memperbaiki semuanya. Bahkan, suatu pagi, tanpa pemberitahuan, Dennis berdiri di depan pagar rumah, membawa sebuket bunga yang tampak layu dan selembar wajah yang penuh harap. Tapi bagi Iklima, semua itu tidak berarti apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di ambang pintu, dengan ekspresi tenang namun tajam. Hatinya sudah tidak bergetar seperti dulu. Ia tidak lagi merasa lemah, tidak ingin lagi menangis atau berteriak. Tidak ada drama. Yang ada hanyalah ketegasan, diam yang menggigit dan tatapan yang mengandung 1000 luka yang telah sembuh dengan air mata dan tekad. Iklima memandang Dennis seperti seseorang yang asing, seseorang yang mungkin pernah dicintainya, tetapi sudah lama mati dalam ingatannya. Dulu, Iklima mungkin akan luluh. Dulu, ia akan membuka pintu, mempersilakan masuk, duduk di meja makan, dan berbicara dengan hati terbuka, mencoba mencari alasan untuk memaafkan. Tapi kini, perempuan yang berdiri di balik pintu itu bukan lagi Iklima yang sama. Ia bukan lagi wanita yang bisa dibujuk dengan kata-kata manis, atau dibodohi oleh janji-janji kosong. Ia telah melalui malam-malam penuh gemetar dan tangis, telah menyaksikan dirinya sendiri runtuh dan membangun kembali kekuatannya dari puing-puing pengkhianatan. Ia tahu kini siapa dirinya, seorang perempuan yang bisa berdiri sendiri, yang tahu nilai dirinya, dan yang tak akan membiarkan siapapun lagi menjadikannya korban. Dennis mencoba berbicara, suaranya bergetar, sesekali menyebut nama Tuhan, mencoba meyakinkan bahwa ia sadar dan ingin berubah. Tapi Iklima hanya tersenyum tipis. Senyum getir yang tak lagi menyimpan rasa. Ia menjawab dengan suara datar namun tajam, "Mas datang ke tempat yang salah. Aku bukan lagi perempuan yang kau tinggalkan waktu itu. Yang lemah, yang berharap, yang takut kehilangan. Sekarang, aku perempuan yang tahu kapan harus berhenti memberi maaf, dan kapan harus menutup pintu." Kata-katanya membungkam Dennis yang terdiam, mata laki-laki itu mulai berkaca-kaca, mungkin karena kehilangan, atau karena egonya terluka melihat perempuan yang dulu ia remehkan kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Iklima tidak membentak, tidak memaki,
tidak memohon. Ia hanya melangkah perlahan menutup pagar, seperti menutup bab yang sudah selesai dibacanya. Saat pagar terkunci dan Dennis masih berdiri terpaku di luar, Iklima berbalik masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan. Tidak ada lagi beban di pundaknya. Hatinya tenang. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar, menjaga dirinya sendiri, dan membiarkan masa lalu tertinggal di tempat yang seharusnya, di belakang. Karena cinta, seberapapun besar dan dalamnya, jika tidak diiringi dengan kesetiaan dan rasa hormat, pada akhirnya hanya akan jadi luka. Dan Iklima bukan lagi perempuan yang mengumpulkan luka. Ia kini pengukir arah hidupnya sendiri. Dengan pintu tertutup dan masa lalu yang ia biarkan pergi, Iklima melangkah menuju masa depan yang sepenuhnya miliknya, tanpa penyesalan. Setelah Iklima menutup pintu dan meninggalkan Dennis di luar pagar rumahnya, kehidupan mantan suaminya itu tak berjalan semudah yang ia bayangkan. Tidak ada pelukan pengampunan, tidak ada pintu yang terbuka, dan tidak ada tempat lagi untuk kembali. Dennis mendapati dirinya terdampar dalam kehampaan, ditolak oleh istri sah yang telah membiayai hidupnya selama ini, dan perlahan pula ia menyadari bahwa pelukan baru, yang ia pikir bisa menggantikan semuanya, ternyata hanyalah jebakan manis yang penuh perhitungan. Perempuan muda yang selama ini menjadi bayang-bayang di balik perselingkuhan Dennis, yang dulu manja dan lembut saat memeluknya di sofa rumah Iklima, ternyata menyimpan motif yang jauh dari cinta. Namanya Della, parasnya cantik, tubuhnya ramping, tutur katanya lembut dan genit. Namun pikirannya tajam dan matanya selalu menghitung. Di mata Della, Dennis adalah jalan pintas menuju kehidupan yang mewah. Ia melihat Dennis sebagai suami dari wanita sukses yang memiliki rumah besar, kendaraan bagus, dan kehidupan stabil. Della tidak mencintai Dennis. Yang ia cintai adalah kemungkinan bahwa ia bisa hidup nyaman tanpa harus berjuang dari nol. Selama ini Della bertahan karena percaya Dennis adalah pria berduit yang punya simpanan harta, atau paling tidak akses ke rekening dan properti istrinya. Saat Dennis mengeluh bahwa ia lelah menjadi pelengkap dalam rumah tangga Iklima, Della memberikan pelukan dan kata-kata manis, menyulut egonya agar percaya bahwa ia memang pantas dicintai tanpa syarat. Tapi di balik semua itu, Della menunggu momentum. Ia yakin, cepat atau lambat, rumah tangga Dennis dan Iklima akan runtuh. Dan saat itu terjadi, ia ingin berada di posisi menggantikan, menjadi istri baru, menggenggam rumah besar, menikmati fasilitas tanpa perlu bekerja. Namun yang tidak pernah Della duga, adalah kenyataan pahit yang menamparnya tak lama setelah Iklima mengusir Dennis dari rumah. Tanpa tempat tinggal, Dennis menumpang di kontrakan sepupu jauhnya di pinggiran kota. Ia membawa 1 koper, beberapa potong pakaian, dan utang gengsi yang tak bisa ia bayar. Della datang beberapa kali, awalnya masih sabar dan manis, mencoba memahami situasi. Tapi hari demi hari, Dennis tidak bisa memberinya apa-apa. Tak ada mobil untuk dijemput, tak ada uang jajan yang ditransfer rutin, tak ada hotel tempat mereka bisa bermesraan tanpa gangguan. Satu malam, ketika Della mulai merasa tidak tahan, ia membuka percakapan yang selama ini ia simpan di dadanya. Dengan suara pelan namun tajam, ia bertanya, "Jadi kita akan begini terus, Mas? Numpang di rumah orang, makan seadanya, dan aku harus terus pura-pura bahagia." Dennis yang sedang duduk di lantai dengan handphone retak di tangan, hanya menghela napas panjang. "Aku sedang berusaha, Del. Tapi kau tahu sendiri, semua aset atas nama Iklima. Aku nggak punya apa-apa." Kata-kata terakhir itu membekas dalam telinga Della. "Aku nggak punya apa-apa." Seperti palu godam yang memecahkan harapannya sendiri. Ia menatap Dennis lama, penuh kecewa, sebelum akhirnya bangkit dan mengambil tasnya. "Kalau begitu, maaf, Mas. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Aku butuh laki-laki yang bisa kasih jaminan, bukan janji kosong." Dennis bangkit berdiri, mencoba menahan. "Della, tunggu, aku sedang cari cara. Aku bisa kerja. Aku bisa bangun lagi." Tapi Della hanya tertawa, getir. "Mas, kalau dari awal aku cari cinta, mungkin aku tetap tinggal. Tapi aku bukan Iklima. Aku nggak sesabar itu. Dan aku juga nggak sebodoh itu." Ia menatap Dennis untuk terakhir kalinya, lalu melangkah pergi, tanpa menoleh, tanpa air mata, tanpa romantisme apapun. Tinggallah Dennis sendirian di ruangan sempit, dengan ponsel yang tak lagi ramai, rekening yang kosong,
dan dunia yang perlahan meninggalkannya satu persatu. Sejak saat itu, hidup Dennis berjalan seperti roda yang kehilangan poros. Ia mencoba menghubungi Della berkali-kali, tapi pesannya tak pernah dibalas. Sosial media Della menghilang, nomornya berganti, seakan ia tak pernah ada. Dennis yang terbiasa hidup di bawah naungan Iklima kini terpaksa mencari pekerjaan serabutan, menjadi sopir lepas, membantu gudang logistik, bahkan sesekali menawarkan jasa antar barang dengan sepeda motor pinjaman. Ia yang dulu merasa gagah dan superior sebagai kepala rumah tangga kini, hanya bayangan dirinya sendiri. Sementara itu, kabar tentang keterpurukan Dennis sampai juga ke telinga Iklima. Seorang kenalan mengirim tangkapan layar dari postingan seseorang yang mengenal Della dan membocorkan kisah aslinya, bahwa wanita itu hanyalah pemburu kenyamanan, yang selalu mencari pria dengan sumber daya. Setelah Dennis tak bisa memberinya itu, Della berpaling ke pengusaha parubaya yang sudah beristri, mengulangi pola yang sama. Iklima membaca pesan itu dengan tenang. Tak ada kemarahan. Tak ada rasa ingin membalas. Ia hanya menghela napas panjang dan menutup ponselnya perlahan. Ada bagian dari dirinya yang merasa lega, bukan karena Dennis menderita, tapi karena takdir akhirnya membuka wajah asli semua pihak. Bahwa kebenaran memang selalu menemukan jalannya sendiri. Di hatinya, Iklima bersyukur. Ia telah melalui badai yang menguji keberanian dan kepercayaannya terhadap diri sendiri. Ia sempat hancur, tapi ia membangun dirinya kembali dengan fondasi yang lebih kokoh. Ia tahu kini, bahwa cinta sejati bukan tentang pengorbanan sepihak atau bertahan meski disakiti. Cinta sejati dimulai dari cinta pada diri sendiri, dan keberanian untuk meninggalkan apa yang tak lagi pantas dipertahankan. Ketika matahari sore menyusup dari sela jendela dan menciptakan bayangan keemasan di lantai ruang tamu, Iklima duduk di kursi rotannya sambil menyeruput teh hangat. Rumah yang dulu terasa kosong kini menjadi tempat yang tenang. Bukan karena siapa yang ada di dalamnya, tetapi karena siapa yang sudah tidak lagi mengisinya. Ia tersenyum, bukan karena kemenangan, tapi karena kebebasan. Bebas dari kebohongan, dari ketergantungan, dan dari cinta palsu yang dulu hampir membuatnya kehilangan jati diri. Kini, hidupnya adalah miliknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Iklima merasa utuh. Waktu berjalan tanpa ampun, seperti sungai yang tak pernah kembali ke hulu. Dalam diam dan sepi, Dennis semakin terperosok ke dalam lubang kehidupannya sendiri. Setelah ditinggalkan oleh Della dan gagal memperbaiki hubungannya dengan Iklima, hidupnya seakan kehilangan arah. Ia berpindah-pindah tempat tinggal, dari kontrakan murahan ke kamar kos yang pengap. Wajahnya tak lagi bersih terawat, matanya cekung, rambutnya mulai beruban sebelum waktunya, dan sikapnya pun berubah, lebih murung, lebih tertutup, lebih mudah tersinggung. Dulu, ia adalah pria yang hidup nyaman di balik keteduhan Iklima, tak perlu berpikir panjang untuk makan, tak perlu mencemaskan sewa rumah atau tagihan listrik. Sekarang, bahkan untuk sekadar makan 2 kali sehari pun, ia harus menghitung lembaran rupiah dengan cemas. Beberapa kali ia mencoba mencari pekerjaan tetap, namun ijazahnya tak kuat, keahliannya tak spesifik, dan reputasinya perlahan tercoreng oleh cerita-cerita miring yang menyebar dari mulut ke mulut. Teman-temannya satu persatu menjauh. Ia tak lagi dianggap sebagai seseorang yang patut dibanggakan. Kini, setiap pagi Dennis terbangun bukan oleh semangat, tapi oleh beban hidup. Setiap malam ia tertidur dengan resah, dihantui penyesalan dan rasa kehilangan yang tak berujung. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Iklima berjalan di lintasan yang sangat berbeda. Seolah semesta memberi ruang dan cahaya setelah gelap yang begitu panjang, langkahnya makin tegap, wajahnya kembali bersinar, dan hatinya penuh syukur. Setelah perceraian resmi selesai dan hak-haknya diamankan, Iklima tidak berhenti di sana. Ia terus menata hidup, menyusun ulang prioritas, dan menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Ia kembali bekerja dengan semangat baru, menata ulang bisnis kecilnya yang dulu sempat terabaikan. Dengan modal tabungan dan tekad kuat, ia membuka butik sederhana yang menjual busana muslimah elegan, karya rancangan tangan sendiri. Butik itu ia beri nama Haya, yang berarti kebaikan dalam bahasa Arab. Bukan hanya sekadar bisnis, Haya menjadi simbol perjalanan Iklima, dari perempuan yang terluka, menjadi perempuan yang berkarya. Di balik setiap desain, ada cerita. Di balik setiap jahitan, ada doa. Tak butuh waktu lama,
Butik itu mulai dikenal karena kualitas dan cita rasanya yang elegan. Pelanggan mulai berdatangan, pesanan meningkat, dan nama Iklima pun mulai diperbincangkan dalam komunitas UMKM lokal sebagai sosok inspiratif, seorang perempuan mandiri, jujur, dan teguh dalam prinsip. Tidak hanya dalam karir, Iklima juga menata ulang hubungan spiritualnya. Sepulang dari haji, ia lebih rutin hadir di majelis ilmu, lebih tekun dalam ibadah, dan lebih tulus dalam berbuat baik. Ia tak lagi beribadah karena permohonan, tapi karena kesadaran akan kedekatan dengan Sang Pencipta. Rumahnya kini dipenuhi suasana damai, tidak megah, tetapi hangat. Tak jarang ia mengundang para janda dan anak-anak yatim untuk makan bersama, atau menerima pelatihan kecil-kecilan tentang kewirausahaan. Iklima menyadari bahwa kesakitan di masa lalu tak akan pernah sia-sia jika bisa digunakan untuk membantu sesama yang lebih membutuhkan. Setiap langkah Iklima kini berakar pada martabat yang tak tergoyahkan. Ia tidak membalas dendam pada Dennis, tidak membicarakan aib mantan suaminya kepada orang-orang, tidak juga menertawakan nasibnya yang terpuruk. Ia memilih diam, menjaga kehormatan, dan membiarkan semesta menyampaikan pesan-pesannya sendiri. Dalam hati, Iklima sudah benar-benar memaafkan, bukan demi orang lain, tapi demi dirinya sendiri. Karena ia tahu, memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan jiwa. Namun takdir selalu punya caranya sendiri mempertemukan dua kutub yang berbeda. Suatu hari, dalam sebuah acara komunitas bisnis kecil yang digelar oleh pemerintah kota, Iklima diundang sebagai pembicara. Ia berdiri anggun dengan busana ciptaannya sendiri, berbicara dengan tenang dan berwibawa di hadapan puluhan perempuan yang ingin belajar mandiri. Saat ia turun dari panggung, seseorang di barisan paling belakang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu Dennis. Ia tidak datang sebagai tamu undangan, hanya sebagai pekerja kebersihan yang ditugaskan mengatur kursi dan membersihkan ruangan usai acara. Saat ia melihat sosok Iklima berdiri di atas panggung, hatinya mencelos. Ia nyaris tak percaya. Perempuan yang dulu ia remehkan, yang dulu ia permainkan, kini berdiri lebih tinggi, lebih terang, dan lebih dicintai orang-orang daripada dirinya yang hanya jadi bayang-bayang masa lalu. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipi Dennis. Ia tak menyangka bahwa orang yang dulu ia tinggalkan kini telah jauh meninggalkannya, bukan dalam jarak, tapi dalam nilai. Namun Iklima tidak menoleh ke arahnya. Bukan karena tak tahu, tapi karena ia telah benar-benar selesai dengan masa lalu. Ia telah memaafkan, dan karena itulah ia tak perlu menoleh lagi. Ia melangkah keluar ruangan dengan senyum, menyapa beberapa ibu-ibu yang mengajaknya berfoto, dan naik ke mobil kecilnya yang penuh bunga. Di dalam mobil, ia memutar lagu kesukaannya, lagu pelan yang dulu menemaninya menangis, dan kini menemani perjalanannya menuju cahaya. Hari itu langit cerah, seolah semesta turut merayakan sebuah permulaan. Iklima berdiri di pelataran rumah barunya, sebuah hunian mungil namun hangat di kawasan yang tenang. Tidak sebesar rumah lamanya, tapi justru itulah yang ia cari. Kehangatan yang ia bangun sendiri, ketenangan tanpa bayang-bayang masa lalu. Dindingnya masih bersih, catnya masih harum, dan taman kecil di depan rumah dipenuhi bunga-bunga yang ia tanam sendiri beberapa minggu lalu. Setiap sudut rumah ini mencerminkan dirinya yang sekarang. Sederhana, matang, dan penuh kendali atas hidupnya sendiri. Perpindahan ini bukan sekadar fisik, tapi simbolis. Rumah lamanya yang megah kini telah dijual. Sebagian hasilnya digunakan untuk investasi, sebagian lagi ia sisihkan untuk pendidikan anak-anak yatim yang selama ini ia bantu secara rutin. Sisanya, cukup untuk membeli rumah kecil ini dan memodifikasinya sedikit demi sedikit agar benar-benar menjadi rumah dalam arti yang sesungguhnya. Tempat pulang yang bebas dari pengkhianatan, dari ketakutan, dari luka yang mengendap. Iklima masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan. Di ruang tamu, beberapa kardus masih belum dibuka. Di atas meja, secangkir teh hangat mengepulkan uap tipis. Ia duduk sebentar, memejamkan mata, membiarkan aroma melati dari teh dan suara burung di luar jendela meresap ke dalam hatinya. Tak ada bunyi gaduh, tak ada suara laki-laki berbohong, tak ada jejak parfum asing di sofa atau bantal yang berubah aroma. Semuanya bersih. Semua kembali pada kendali dirinya. Memori-memori masa lalu kadang masih muncul, berkelebat di sudut pikiran saat malam terlalu sunyi. Tapi kini, ia tidak lagi dikuasai oleh luka-luka itu. Ia telah berdamai.
Luka memang menyakitkan, tetapi dari sanalah keberanian tumbuh. Ia bukan lagi perempuan yang terisak di sudut ranjang, karena dikhianati di tanah suci. Ia kini adalah perempuan yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Menjelang sore, Iklima berdiri di depan jendela rumah barunya. Jendela itu menghadap ke arah taman kecil yang dipenuhi cahaya keemasan dari mentari yang mulai condong ke barat. Angin sepoi berhembus perlahan, menggoyang tirai tipis berwarna krem. Dari sana, ia bisa melihat langit luas dan burung-burung yang pulang ke sarangnya. Ia memeluk dirinya sendiri, bukan karena kedinginan, tetapi karena perasaan penuh yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Tatapannya menerawang, menembus waktu, menatap kembali rumah lama yang pernah ia bangun dengan seluruh cinta dan pengorbanan. Ia teringat saat pertama kali membeli tanah itu, saat ia sendiri yang mengurus desain dan arsitek, saat setiap sudut rumah ia pilih dengan harapan akan menjadi tempat membesarkan keluarga penuh cinta. Tapi ternyata, rumah itu berubah menjadi saksi kepedihan, menjadi panggung pengkhianatan yang tak akan pernah ia ulangi. Ia menarik napas panjang. Tidak ada amarah di matanya, hanya keteguhan. Lalu, dengan suara lirih namun mantap, ia berbisik pada dirinya sendiri, seolah membacakan ikrar yang baru. Rumah itu dulu milik kita. Tapi kini, rumah ini adalah milikku, dan aku akan menjaganya baik-baik, tanpa pengkhianat. Kalimat itu tidak terdengar seperti dendam. Justru seperti doa. Doa bagi dirinya sendiri, bagi ketenangannya, bagi masa depannya yang kini terbuka lebar tanpa beban. Ia telah melewati badai, dan kini berdiri di daratan yang lebih kokoh. Ia tidak butuh lagi sandaran rapuh yang hanya memberatkan. Ia tahu, jika rumah ini dibangun atas pondasi kejujuran dan harga diri, maka tak ada yang bisa mengguncangnya. Di luar, matahari semakin turun. Langit berubah jingga, dan lampu-lampu mulai menyala satu persatu di rumah-rumah sekitar. Iklima masih berdiri di jendela, menikmati senja, seperti seorang ratu yang kembali ke tahtanya, bukan untuk memerintah, tapi untuk menjaga kedamaian yang telah susah payah ia rebut kembali. Kini, ia bukan hanya seorang istri yang pernah dikhianati. Ia adalah seorang wanita yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Dan rumah ini, rumah yang baru, adalah saksi bagi lembaran hidup yang baru pula. Tidak akan ada lagi laki-laki yang bisa menyembunyikan dusta di balik senyum. Tidak akan ada lagi perempuan lain yang bisa menyusup melalui celah kepercayaan. Karena rumah ini, seperti hatinya, telah dibersihkan, diperbaiki, dan dikuatkan. Malam pun datang, perlahan dan damai. Lampu di ruang tamu menyala temaram. Iklima berjalan menuju dapur, menyiapkan makan malam sederhana, lalu duduk di ruang makan sambil membuka laptopnya. Ia mulai merancang koleksi busana untuk bulan depan, tema barunya, kuat dan anggun. Mungkin karena itu pula, hidupnya kini juga begitu, kuat dalam prinsip, anggun dalam setiap langkah. Dan di rumah barunya, di hati yang telah ia tata kembali, Iklima tahu satu hal, ia telah pulang kepada dirinya sendiri. Dalam hidup, ada luka yang tidak perlu dibalas dengan amarah. Ada kehilangan yang tidak harus dikutuki. Dan ada cinta yang, meski hancur, tetap mengajarkan kita sesuatu, bahwa kita bisa tetap hidup, bahkan lebih hidup, tanpanya. Iklima pernah percaya bahwa rumah adalah tempat dua hati saling menjaga. Tapi ia lupa bahwa tak semua hati punya niat yang sama. Ia pernah memberi segalanya. Waktu, cinta, kepercayaan, bahkan dirinya sendiri. Tapi kini ia tahu, bahwa cinta tanpa harga diri hanya akan melahirkan luka yang dalam. Ia tak menyesal pernah mencintai. Yang ia sesali hanyalah terlalu lama bertahan dalam kebohongan yang dikemas rapi dengan senyum palsu. Namun luka itu tak sia-sia. Justru dari sanalah ia belajar berdiri. Belajar menata. Belajar membedakan cinta sejati dari keinginan semu. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti kembali, melainkan membebaskan diri dari beban yang tak layak dibawa. Kini, Iklima telah menjadi rumah bagi dirinya sendiri. Ia tak lagi mencari validasi dari siapapun. Ia tidak lagi menunggu dijemput oleh siapa-siapa. Ia telah menjadi perempuan yang lengkap, dengan atau tanpa pasangan, dengan atau tanpa sorak-sorai. Ia tak butuh dunia melihatnya kuat, karena kekuatannya sudah menjadi bagian dari napasnya sehari-hari. Dan jika suatu hari cinta datang lagi,
maka ia akan menerimanya bukan karena butuh diselamatkan, tapi karena ingin berjalan bersama. Bukan untuk mengganti masa lalu, tapi untuk menciptakan hari esok yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih damai. Sebab bagi Iklima, akhir yang sejati bukanlah saat seseorang kembali, tapi ketika kita bisa kembali pada diri sendiri, utuh, tenang, dan tahu bahwa kita cukup. Dan itu adalah kemenangan paling sunyi, tapi paling megah.